Scene dibuka ketika sebuah gereja sedang membuat dekorasi untuk pesta Natal. Lalu berpindah ke Takamine yang sedang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi menuju suatu tempat. Dan tempat yang ia tuju adalah gereja yang tadi. Sesampainya di sana, Takamine disambut dengan bahagia oleh anak-anak gereja itu. Takamine membagikan hadiah Natal ke semua anak-anak di sana. Satu anak pemalu juga datang dengan wajah sedih. Takamine langsung menggendongnya dan membawanya ke mobil. Anak itu sangat senang karena mendapatkan boneka beruang besar. Suster pun berterima kasih kepada Takamine. Berpindah ke sebuah makam di mana Takamine sedang berziarah di sana. Diketahui makam itu adalah makam ibunya Takamine. Setelah berdoa, Takamine pun pulang. Di kantor, Takamine membagikan tiket nonton kepada Thorabald dan kawan-kawan agar tidak suntuk dalam pekerjaannya. Para robot pun sangat senang dan pergi keluar kantor untuk menonton. Sementara di kelompoknya Robotak, Kamerok sedang digoda oleh Mimina yang mengajaknya untuk main jackpot berhadiah. Kamerok yang menolak pun diberitahukan oleh Robotak kalau itu adalah petunjuk untuk teka-teki Shubidubat selanjutnya. Kamerok pun dipeluk oleh Mimina agar tidak bisa pergi kemanapun. Namun tetap saja Kamerok bisa menghindar dan pergi. Berpindah ke kantor detektif Sugi di mana geng YST dan Karamatsu dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Yaitu tanda dari Cherry Phantom di mana ia akan mengambil lantul putih dan lantul hitam sekaligus. Mengingat kedua lantul itu berada di tempat terpisah, lantul putih berada di markasnya Sugi, dan lantul hitam di markasnya Thorabald. Akhirnya mereka semua memperketat keamanan sekitar kantor detektif Sugi. Begitupun di markasnya Thorabald dengan memasang brigade di setiap jalan masuk. Mereka pun mulai berkomunikasi satu sama lain untuk memastikan keamanan dari lantul. Suatu ketika Mimina hendak datang untuk mengantar makan siang kepada Kamerok, namun dicegat oleh polisi. Dari atas gedung Spida mengatakan kalau Mimina adalah kelompok mereka dan menyuruh membiarkannya masuk. Di markasnya Thorabald, para robot berubah ke wujud spesial, karena sudah mendekati jam 12. Para robot mulai waspada karena waktu Cherry datang sudah dekat. Ketika waktunya datang, lantul hitam milik Thorabald hancur dan meninggalkan sebuah pesan dari Cherry. Kenyataannya mereka sudah tertipu dari awal. Kartu itu berisikan sebuah jeruk dan ternyata itu adalah bom waktu. Ketika bom meledak, Darkrow dan Kabados pun terlempar keluar ruangan. Kegaduhan itu diperhatikan oleh kelompoknya Karamatsu. Saat pandangan teralihkan, Mimina kaget karena lantul putih juga sudah hilang. Mereka semua terkaget, bahkan tidak ada tanda-tanda Cherry masuk ke dalam kantornya. Pada akhirnya mereka mencurigai kotak yang dibawa oleh Mimina dan menyuruh Mimina untuk membuka kotak itu. Ternyata Kamerok sadar akan satu hal, yang ada di hadapannya bukanlah Mimina, karena Mimina bersikap tidak seperti biasanya pada Kamerok. Akhirnya Mimina palsu pun mengungkapkan dirinya adalah Phantom Cherry dan berhasil membawa kabur lantul putih beserta dua Wonderseed hijau. Para polisi pun sudah siap untuk menghentikannya. Namun Cherry sangat gesit dan tidak dapat ditangkap dengan mudah. Cherry terus berlari menuju suatu lokasi. Sementara para robot terus mengejarnya. Di tengah pengejaran, Robotak dan Kamerok melihat Mimina asli yang disekap di dalam mobil. Sementara Moglaki berhasil menyusul Cherry dari dalam tanah. Moglaki mencoba menghentikannya. Namun Cherry sangat pintar dengan membuka kacamata Moglaki sehingga dia menjadi silau dan perhatiannya pun teralihkan. Spidam dan Mightburn pun turut mengejarnya beserta dua polisi lain. Menggunakan senjata polisi, Cherry pun berhasil menumbangkan Spidam dan Mightburn. Melihat teman-temannya cedera, Robotak berubah ke wujud spesial untuk mengejarnya. Sementara di tempat Cherry, pelariannya dihalangi oleh Darkrow dan Kabados yang menahan laju mobilnya dengan kecepatan penuh. Cherry yang cerdik pun memundurkan mobilnya dan melaju dengan memanuver mobilnya, sehingga berhasil menghindari Darkrow dan Kabados. Di sisi lain, Robotak berhasil mengejarnya. Robotak bergelantungan di atap mobil dan mencoba menghalangi pandangan Cherry. Sampai di ujung jalan mereka telah ditunggu oleh Thorabald. Thorabald menembaki mobil itu dengan senjatanya. Alhasil mobil Cherry pun terlempar dan meledak di sebuah gudang tua, begitupun Thorabald yang ikutan terlempar. Dikira sudah aman, ternyata robot teman-temannya Robotak mendatangi tempat itu dan berusaha menghentikan Cherry. Sementara Moglaki berhasil mengambil lantul putih itu kembali. Tak ada cara lain, Cherry melempar Wonderseed hijau ke Spidam dan Mightburn.
sehingga mereka berubah menjadi Mighty Wonder. Seperti biasa, Mighty Wonder pun bertarung tak tentu arah. Para robot mencoba menggunakan Wonder Phone, namun dengan cepat Cherry melemparkan kartunya sehingga Wonder pun terlempar. Sampai akhirnya para robot pun terkalahkan olehnya. Saat Robotak sudah tersudut, datanglah geng YST dengan membunyikan nada dering HP jadulnya. Sehingga membuat Mighty Wonder pun pusing. Dengan begitu Mighty Wonder kembali ke wujud asalnya. Sementara Cherry berhasil kabur tanpa membawa lantul putih. Berpindah ke detektif Sugi yang sedang main game di sebuah mall. Dia pun mendapatkan jackpot sehingga memunculkan buku Shubidubet untuk kuis selanjutnya. Namun mereka masih belum menemukan petunjuk untuk lantul lain yang tersisa. Sementara di sebuah gereja, memperlihatkan Phantom Cherry yang mengungkap sosoknya sebagai Takamine Sakurako. Dengan lantul hitam di hadapannya. Di sisi lain Cherry adalah penjahat, namun Takamine adalah seorang yang dermawan. Dua kepribadian yang unik yang masih belum bisa diungkapkan siapa Cherry atau Takamine ini sebenarnya. Pesan yang dapat diambil dari episode kali ini adalah, ingatlah bahwa setiap individu memiliki keunikan dan nilainya masing-masing. Jika perasaan bermuka dua muncul, bisa jadi itu merupakan sinyal bahwa perlu ada penyelarasan antara ekspresi diri dan interaksi sosial. Tapi tidak dengan dunia kerja. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Anlasın bu yüzüğü ya. Aa, bu diyor